wabarakatuh. Salam vokasi. Perkenalkan, nama saya Putria Frestinungari. Saya dosen program studi D3 Teknologi Penangkapan Ikan, jurusan Perikanan dan Kebaharian, Politeknik Negeri Nusa Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah bahan dan alat tangkap ikan. Mata kuliah ini pada semester 2 dengan beban SKS 3, 2 untuk teori dan 1 untuk praktek. Adapun mata kuliah ini diampu dengan tim teaching, saya sendiri Putria Frestinungari SPMT dan Bapak Junaidi Tamarol SPI MSI. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar bidang kompetensi D3 Teknologi Penangkapan Ikan, di mana mengajarkan cara mengidentifikasi bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan suatu alat tangkap ikan, memilih bahan dan alat, menjurai jaring dan membuat perlakuan pada jaring, membuat model dan alat tangkap, serta pengawetan bahan dan alat tangkap ikan. Dalam mata kuliah ini yang menjadi capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu terdiri dari 4 poin penting. Yang pertama, sikap. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan umum. Dan yang keempat, keterampilan khusus. Untuk sikap yang pertama, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Yang kedua, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Sikap yang ketiga, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Sikap yang terakhir yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas bidang keahliannya secara mandiri. Untuk pengetahuan, yaitu mampu menjaga relevansi ilmu dalam menghadapi perkembangan terakhir di bidang teknologi penangkapan ikan. Selanjutnya, yang menjadi keterampilan umum, yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan metode yang beragam. Untuk keterampilan khusus ada 2. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam pengujian dan inovasi alat tangkap ikan, sedangkan yang kedua yaitu mampu memecahkan masalah dalam hal pemilihan bahan, menjurai, dan perlakuan jaring, serta permodelan alat dan pengawetan bahan dan alat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu melalui perkuliahan ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan suatu alat tangkap ikan, memilih bahan dan alat, menjurai jaring, dan membuat perlakuan pada jaring, membuat model dan alat tangkap, serta pengawetan bahan dan alat tangkap ikan. Untuk sub CPMK, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian bahan dan alat tangkap ikan, serta menyebutkan alat pokok, alat tambahan, dan alat bantu. Yang kedua, membedakan penggunaan bahan tekstil dan bahan non-tekstil pada alat tangkap ikan. Sub CPMK yang ketiga yaitu membedakan benang jaring berdasarkan konstruksinya. 4. Menentukan rumusan benang jaring berdasarkan nomornya. Dan yang kelima yaitu membuat perlakuan pada bahan dengan membuat simpul, memotong jaring, memperbaiki jaring, menambal jaring, dan menyambung jaring. Yang keenam, mampu memilih bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan alat tangkap ikan. Untuk evaluasi hasil pembelajaran, yaitu terdiri dari kehadiran, di mana minimal kehadiran yaitu 80%. Kemudian partisipasi di dalam kelas, penyelesaian tugas mandiri, praktikum ataupun proyek yang dilakukan di workshop teknologi penangkapan ikan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Adapun jumlah pertemuan yaitu sebanyak 16 kali. Pertemuan pertama, identifikasi alat dan bahan penangkap ikan, alat pokok, alat bantu, dan alat tambahan. Pertemuan kedua, identifikasi alat dan bahan penangkap ikan untuk pelampung, pemberat, benang pada jaring. Pertemuan ketiga, konstruksi benang jaring. Pertemuan keempat, perumusan benang jaring dan sistem penomoran. Pertemuan kelima, membuat simpul dan menjurai jaring. Pertemuan keenam, memotong, memperbaiki dan menambal jaring. Pertemuan yang ketujuh, pemotongan dan penyambungan jaring. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Untuk pertemuan 9 dan ke-10, yaitu perlakuan pada bahan serta menghitung nilai penggantungan jaring, khususnya untuk jaring insang ataupun gillnet. Pertemuan yang ke-11, penggunaan tali, sistem penomoran tali, karakteristik tali, penganyam tali, dan membuat simpul pada tali. Pertemuan ke-12, pengenalan rumpon beserta bagian-bagiannya dan bahan pembuatan rumpon. Pertemuan ke-13, pengenalan alat tangkap pancing ulur. Pertemuan 14 sampai dengan yang ke-15 yaitu terkait pengenalan alat tangkap pukat cincin, bagian-bagian pukat cincin, memilih bahan pembuatan pukat cincin. Untuk pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester, di mana juga dilakukan yaitu laporan hasil juraian jaring untuk alat tangkap pukat cincin, dievaluasi. Untuk kisi-kisi UTS dan UAS dapat dilihat pada RPS. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan proses perkuliahan mata kuliah bahan dan alat tangkap ikan, lebih khususnya pada pertemuan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam vokasi. Perkenalkan, nama saya Fitria Fresti Longari, SPMT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah bahan dan alat tangkap ikan, lebih khususnya pada pertemuan yang kelima, yaitu membuat simpul dan menjurai jaring. Adapun video ini dibuat untuk tujuan pembelajaran D3 vokasi, lebih khususnya di program studi teknologi penangkapan ikan. Yang menjadi tujuan pembelajaran dalam pertemuan yang kelima ini yaitu yang pertama, bagaimana membuat simpul jaring. Yang kedua, yaitu bagaimana teknik menjurai jaring yang baik. Dan yang menjadi capaian pembelajaran yaitu yang pertama, bagaimana menentukan jenis simpul yang tepat pada jaring. Yang kedua, mahasiswa mampu menjurai jaring sampai membentuk lembaran jaring yang sederhana. Dan yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu memilih dan menentukan bahan dan alat yang akan digunakan dalam pembuatan jaring. Adapun metode pembelajaran yang dilaksanakan atau yang dilakukan dalam pertemuan yang kelima ini yaitu berupa ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab di dalam kelas, dan yang terakhir yaitu praktek di workshop teknologi penangkapan ikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan pertemuan yang kelima, lebih khususnya untuk praktikum, yaitu bagaimana membuat simpul, namun terlebih dahulu harus memahami bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama, yang menjadi bahan utama dalam pembuatan jaring, kita membutuhkan yang namanya benang ataupun tali yang akan digunakan sebagai bahan utama untuk membuat simpul sehingga menghasilkan sebuah lembaran jaring. Untuk alat tangkap pukat cincin, bahan yang digunakan yaitu benang PE, multifilamen, sedangkan untuk alat tangkap seperti jaring insang yaitu menggunakan senar yaitu monofilamen. Nah, untuk alatnya sendiri yaitu kita akan menggunakan coban. Coban ini adalah merupakan
alat yang digunakan untuk melilitkan benang ataupun bahan utama sehingga mempermudah dalam proses penjuraian jaring. Alat yang selanjutnya yaitu berupa seleran. Seleran ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besar mata jaring. Misalkan kalau kita akan membuat jaring dengan besar mata 1 inci, maka lebar dari seleran ini haruslah setengah inci. Nah, untuk seleran ini kita dapat membuatnya dari bambu ataupun dari kayu. Untuk peralatan yang lainnya kita membutuhkan alat pemotong yaitu berupa gunting, cutter ataupun pisau. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Oke, baik adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya ingin terlebih dahulu menanyakan apakah kondisi adik sekalian dalam kondisi sehat? Oh, berarti untuk kuliah hari ini saya harap adik-adik sekalian bisa menyimak dengan baik. Untuk materi hari ini, adapun yang menjadi topik pembelajaran kita yaitu terkait bagaimana membuat simpul dan bagaimana menjurai jaring. Kalau di pertemuan pertama sampai ke pertemuan 4, dosen yang sebelumnya sudah mengajarkan tentang struktur benang dan struktur tali temali, Pak. Kalau di pertemuan 5 ini kita akan mulai belajar menjurai jaring. Nah, kalau untuk menjurai jaring ini, apakah ada yang sudah pengalaman menjurai jaring? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Untuk menjurai jaring ini sendiri, kenapa perlu dipelajari? Karena sebagai kompetensi dasar kalian di program studi teknologi penangkapan ikan, salah satu alat tangkap yang penting yang akan kalian pelajari yaitu terkait coba sebutkan alat tangkapnya. Apa saja yang menggunakan bahan jaring? Alat tangkap apa? Usai. Apa lagi? Yonet. Toh? Apa lagi? Perangkap, trap, ya. Semuanya itu menggunakan jaring. Nah, terkait dengan materi hari ini, kita akan belajar yang namanya bagaimana membuat simpul, sehingga ketika sudah paham konsep dasar dari pembuatan simpul, maka kita akan membuat atau kita dapat membuat sebuah jaring seperti, atau bisa masuk kepada materi selanjutnya yaitu memperbaiki atau melakukan penampakan. Kalau di Indonesia sendiri, mungkin kalian pernah lihat kalau untuk jaring insang dan jaring buka cincin itu ada yang pabrikan punya, dia tidak memiliki simpul. Tetapi siang hari ini kita akan belajar ada 3 jenis simpul, yaitu yang pertama simpul bendera atau apa yang disebut dengan English knot. Kemudian yang kedua simpul bendera ganda, double English knot. Kemudian yang ketiga simpul mati. Ada yang sempat misalnya baca atau dapat informasi terkait perbedaan 3 jenis simpul ini? Ada? Belum? Oke. Untuk simpul yang pertama yaitu simpul bendera. Jadi simpul ini umum memang digunakan di Indonesia juga, nelayan banyak menggunakan simpul ini. Tetapi secara umum nelayan-nelayan yang ada itu paling banyak menggunakan simpul yang kedua, yaitu simpul bendera ganda. Kenapa seperti itu? Kira-kira informasi tidak ada? Nah, kalau untuk simpul bendera berganda ini, cara menjurainya itu sama. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan alat dan bahan ketika Anda akan membuat jaring. Tetapi untuk secara umum, pada pukat cincin ataupun gillnet, penggunaan double English knot atau simpul bendera berganda itu sangat lazim digunakan. Kenapa? Manfaat ketika terjadi sobekan atau kerusakan pada jaring itu, dengan simpul bendera berganda ini
misalkan proses pembersihan hanya menarik bagian bawah, bagian koin yang merupakan simpul, dia langsung bersih. Sedangkan kalau untuk simpul mati ini sendiri, umumnya itu pasti akan mengalami satu mata jari itu akan mengalami pengurangan 1 poin atau 1 simpul. Seperti ini, misalkan ini mata jari, kalau misalkan simpul mati, ketika bagian ini yang rusak, ini dibersihkan, bagian ini yang rusak, ini masih ada bagian yang di bawah, bagian ini, ketika dibersihkan, maka ini akan rusak, jadi setengah mata ini akan diambil akan rusak juga. Tetapi kalau simpul bendera berganda, ketika dilakukan pembersihan di bagian ini, maka dia akan tetap membentuk 1 mata jari. Cuma 1 simpul kan? Ya, seperti itu. Oke, sejauh ini paham? Nah, untuk simpul mati ini memang digunakan juga, tapi paling banyak digunakan di simpul tali ris yang dihubungkan dengan pelampung dan simpul yang dihubungkan dengan jangkar. Karena dia membutuhkan simpul mati sehingga secara konstruksi jangkar ataupun tali ris ini lebih kuat gitu. Oke? Sejauh ini paham? Jadi ketiga-tiga ini digunakan tetapi dalam fungsi yang berbeda. Kalau simpul bendera biasa, penggunaan bahan itu lebih sedikit karena dia hanya 1 kali lilitan. Sedangkan simpul bendera berganda 2 kali lilitan dengan konstruksi yang lebih baik. Sudah? Untuk simpul mati umumnya digunakan untuk tali temali. Oke. Untuk selanjutnya yang harus adik-adik pahami yaitu terkait bagaimana menghasilkan lembaran jaring. Sebelum mendapatkan 1 lembaran jaring dari hasil juraian, tugas paling pertama adalah menghasilkan 1 mata jaring. Kalau berdasarkan materi kita di siang hari ini, syarat 1 mata jaring, jadi syarat 1 mata jaring itu seperti yang ada di slide. Jadi 1 mata jaring itu terdiri dari 4 poin dan 4 bar. Kalau yang disebut dengan poin itu atau juga yang sudah saya jelaskan yaitu simpul. Poin itu atau simpul. Sedangkan yang dikatakan bar ini adalah tali senar. Jadi membentuk 1 mata jaring. Jadi ada 4 poin di bagian atas, bawah, samping kiri dan ada juga tali. Jadi 4 poin, 4 bar itu adalah satu mata jaring. Oke, sejauh ini paham? Bisa paham? Selanjutnya, untuk menjurai jaring, untuk membuat simpul tentunya kita membutuhkan alat dan bahan. Nah, untuk bahan pembuatan jaring, kalau di sini saya memberikan contoh penggunaan bahan pada alat tangkap pukat cincin. Ya. Alat tangkap pukat cincin itu umumnya seperti yang saya pegang ini, umumnya menggunakan benang yang memiliki beberapa serat. Bagaimana dengan gillnet? Gillnet juga menggunakan tali, tetapi perbedaannya yaitu jenis bahannya itu yang berbeda, seratnya 1. Oke. Nah, untuk bahan yang digunakan yang pertama yaitu benang. Benang ini bisa nomor berapa saja, jadi tergantung dari keinginan nelayan atau si pemilik alat tangkap. Misalkan JR ingin membuat 1 alat tangkap pukat cincin, ukuran misalnya 300 meter. Nah, dalam 300 meter ini beda dengan gillnet. Kalau pukat cincin pada bagian-bagiannya itu memiliki besar mata jaring yang berbeda. Dari kantong, ya, sayap dari kantong bagian tengah ukurannya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Oke, lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena semakin sistem sebagai kantong lebih kecil. Oke. Jadi semakin kecil maka semakin
istilahnya tempat ikan dikumpulkan sebelum dinaikkan ke kapal. Itu tujuannya kalau di bagian sayap yang besar, benangnya lebih besar, ukuran mata jaring lebih besar, tujuannya untuk selektivitas. Jadi ikan-ikan yang berukuran kecil itu bisa lolos. Ketika masuk di bagian kantong hanya ikan dengan ukuran yang siap ditangkap. Oke. Untuk bahan benang yang pertama, kemudian ada tali. Jadi tali ini tali PE, dia tujuannya digunakan untuk sebagai tali ris, untuk kalau misalnya gilnet ya, tali ris, ris atas, ris bawah. Sedangkan untuk pukat cincin ini sendiri bisa berupa tali kolor, tali apa lagi, pemberat, dan tali pelampung. Ada lagi apa yang biasa disebut dengan tali selambar. Jadi penggunaan tali ini dikonstruksi alat tangkap pukat cincin dan gilnet umumnya kurang lebih hampir mirip. Tetapi kalau di pukat cincin itu ditambahkan dengan tali kolor atau tali untuk cincin ya. Selanjutnya alat yang digunakan. Jadi alat yang digunakan ada yang namanya coban dan seleran. Jadi saya ada satu contoh di sini. Saya mengambil contoh ini penggunaan bahan. Kalau untuk seleran sendiri, jadi untuk seleran seperti ini bisa terbuat dari bambu atau terbuat dari kayu. Ya. Kemudian yang kedua apa ini? Coban. Jadi coban ini sama juga, kalau nelayan pada umumnya bisa menggunakan bambu atau kayu. Tetapi kalau yang saya pegang ini perubahan apa? Plastik. Berarti pabrikan ya. Ini dijual di pasar banyak. Kemudian yang perlu kalian ketahui selanjutnya adalah kegunaan dari dua alat ini. Dua alat ini sangat penting ketika kalian akan belajar menjurai jaring. Nah, yang pertama untuk coban, yang ini. Fungsinya adalah untuk melilitkan benang ini untuk memudahkan dalam proses penjuraian. Jadi pembuatan simpul bendera berganda kah, atau bendera simpul bendera biasa atau simpul mati, itu dia lebih mudah. Nah, kalau kalian perhatikan, coban ini berbagai ukuran dia ada tersedia. Nah, kalau semakin kecil, kalian nyamannya seperti apa? Tapi yang paling pertama yang menentukan itu adalah bagian lebar sisi atas ini sampai sisi bagian bawah. Ya, jadi penting sekali seleran ini dalam penentuan besar mata jaring. Oke. Kemudian kita juga membutuhkan alat yang selanjutnya yaitu pemotong. Jadi pemotong itu bisa gunting, bisa cutter, bisa juga menggunakan pisau ya. Kalau nelayan-nelayan yang ada itu bahkan karena sudah profesional, mereka juga bisa menggunakan benang ini untuk memotong. Ya, jadi ada tekniknya tersendiri. Nah, penting sekali penggunaan alat pemotong ini karena kita sebagai yang mendesain ataupun yang membuat itu, dalam membuat satu unit alat tangkap itu wajib memperhatikan kebersihan dan kerapian alat tangkap. Karena kerapian dari alat tangkap ini juga menentukan, misalnya gilnet. Ketika kalian setting dan ternyata dia tidak rapi juraiannya, maka dia akan terlihat tidak rapi, tidak tegap ketika direntangkan misalnya di air, di laut atau di air sungai, di air payang. Oke. Kemudian, nah ini contoh tadi dari penggunaan seleran dan coban. Oke, sejauh ini ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, persilakan Afifah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, apa perbedaan menjurai jaring pada pukat cincin dengan jaring insan? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi apa perbedaan antara ketika kita menjurai jaring, pukat cincin dan jaring insan atau gilnet? Mungkin ada yang bisa menjawab, dipersilakan. Jian, coba jelaskan apa perbedaannya?
Atau Hendro mungkin? Apa bedanya kira-kira? Ada yang bisa menyebutkan? Ada? Oke, jadi yang menjadi pembedanya adalah kalau untuk pukat cincin kita bisa lihat juga perbedaan dari segi bahan. Kalau untuk pukat cincin apa bahannya? Apa bahan? Bahan utama pembuatan. Benang atau semar? Hah? Kalau pukat cincin benang, berarti dia apa? Multifilamen atau monofilamen? Apa? Multifilamen. Kalau misalkan gilet jaring pisang atau bahasa lokal kita di tempat ini sering disebut dengan soma. Monofilamen atau multifilamen? Kenapa monofilamen? Karena cuma satu urat. Satu urat atau satu serat, ya? Ya, itu saja sudah membedakan. Kemudian yang kedua yang sudah seperti saya jelaskan tadi, Afifah, bahwa untuk juraian dari segi pembuatan simbol sebenarnya kurang lebih hampir sama. Ya umumnya itu sama. Tetapi secara konstruksi itu memang tingkat kesulitan dalam menjurai jaring pukat cincin ini lebih kompleks. Kenapa? Karena dari misalkan untuk pukat cincin itu bagian sayap, apa kemudian dari sayap? Bagian apa? Bahu, kantong, itu besar mata jaring itu berbeda. Sehingga untuk menjurainya atau menyambungkan itu ada teknik khusus. Bagaimana dengan jaring insang atau untuk gilnet? Gilnet itu dia besar mata jaringnya sama. Dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas itu besarnya sama. Sehingga otomatis dari segi penjurainya lebih mudah karena konsisten. Kalau dari atas besar mata 2, terus ke kanan 2, turun ke bawah 2, sampai ke bawah misalnya mata mesdit 70 mesdit sama besar matanya. Kalau pukat cincin berbeda. Ya. Oke, mungkin sejauh ini kalau 2, 3, kemudian terakhir yaitu 4. Kalau begini sudah ditarik, ini bisa seperti ini. Oke, ini langkah awalnya. Kemudian kalau penggunaan seleran seperti ini, seleran kita bisa juga tergantung kita menginginkan ada jarak misalnya setengah mata jaring dari tali ris ke poin pertama atau simpul pertama, ataukah kita langsung juga bisa. Jadi tergantung jaring apa yang akan kita pakai. Jadi yang ingin saya contohkan adalah kita buat turun setengah mata jaring, jadi seperti ini. 1, tarik, dibuat jarak seperti ini kurang lebih. Nah di bagian ini, bagian permukaan yang di atas ini, bagian ujung yang ini, kita tahan bagian jempol kita, telunjuk, kemudian kita ambil 2 benang tadi yang sudah sempat kita lilitkan. Jadi caranya kalau untuk bendera, simpul bendera jadi hanya 1 kali, 1, 2, kemudian tarik. Oke, kalau simpul bendera berganda, dia ganda, 1 sama tadi tahan, 2 dililitkan di bagian sini, 3, kalau tadi kan hanya 1, ini berarti 2, 4, berarti ada terakhir 5 langkah. Oke. Saya coba tarik. Nah, kalau kalian misalkan ingin melihat hasilnya ya, jadi menghasilkan setengah mata jaring seperti ini. Kalau ini bisa ditarik kembali, turun setengah, 1, 2, 3. Ya, mohon diperhatikan ketika Anda menjurai jaring. Oke, demikian kuliah kita di siang hari ini, mengumpulkan pertanyaan tersebut dan bisa ditanyakan minggu depan. Demikian, terima kasih, selamat siang. Siap.